Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita akan mempelajari materi tentang fikih yang alhamdulillah ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian zakat fitrah, macam-macam zakat, kemudian zakat fitrah, zakat mal, dan ketentuan zakat fitrah serta mempraktekkan menunaikan zakat fitrah. Baik, kemudian untuk penyampaian materi pada hari ini, kalian akan mempelajari kembali materi tentang zakat. Nah, materi yang sudah kita pelajari diantaranya apa itu zakat? Nah, zakat itu berasal dari kata zakka yang artinya bersih, suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Jadi zakat berasal dari kata zakka yang artinya bersih, suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Kemudian Bapak juga sudah mengajarkan kepada kalian yaitu zakat terdiri dari dua macam. Nah, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini biasanya dilakukan ketika bulan puasa Ramadan, ya. Kemudian zakat mal dilakukan kapan saja, yaitu zakat mal artinya zakat harta. Nah, kemudian kita juga telah mempelajari apa itu orang yang membayar zakat. Nah, orang yang membayar zakat itu disebut muzaki, dan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Itu baik. Kemudian kita juga sudah mempelajari syarat wajib zakat fitrah. Nah, syarat wajib zakat fitrah itu apa aja ya? Nah, yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, yang kedua mempunyai kelebihan makanan dan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Kemudian yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah yaitu anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, syarat wajib zakat fitrah itu yaitu orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Dan yang kelima atau terakhir, syarat zakat fitrah itu, orang yang wajib zakat fitrah itu ialah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kemudian ada juga 8 asnaf penerima zakat fitrah. Jadi ada 8 syarat penerima zakat. Nah, syaratnya yaitu yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, yang keempat mu'alaf, kemudian hamba sahaya, kemudian yang keenam gharim, yang ketujuh orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu musafir, orang yang tidak menetap. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari kapan ya waktu terbaik membayar zakat fitrah itu. Nah, waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada akhir bulan Ramadan atau pada malam hari raya sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, itulah waktu-waktu yang mana waktu terbaik atau waktu yang paling utama ketika mengeluarkan zakat fitrah, yaitu pada hari akhir bulan Ramadan atau malam hari raya sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, besarnya zakat fitrah itu berapa, Pak? Nah, besarnya zakat fitrah itu yang harus dikeluarkan adalah 1 sok. Nah, 1 sak ini atau kira-kira sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram bahan makanan pokok. Nah, bahan makanan pokok ini apa makanan pokok kita? Kalau kita beras, memberikannya dengan beras. Kalau misalkan dengan jagung, ya jagung. Kalau gandum, gandum. Kalau kurma, kurma. Jadi zakat fitrah ini yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok. Berapa yang dikeluarkan, Pak? Nah, bisa 3,1 liter atau 2, kilogram bahan makanan pokok. Kemudian di sini ada pertanyaan, Pak, kalau zakat fitrah boleh pakai uang nggak, Pak? Aku zakat fitrah nih. Zakat fitrahnya pakai uang. Nah, bukan. Tidak boleh memakai uang. Tapi jika di masjid, contohnya kalian zakat fitrah mengeluarkan uangnya, nah nanti uangnya itu pasti dibelikan sama panitia masjidnya itu untuk membelikan beras. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat makanan pokok. Kemudian
Pembayar zakat fitrah boleh diganti dengan uang yang senilai dengan harga makanan pokok setempat. Nah, jadi yang itu tadi pertanyaannya. Jika pakai uang, maka uang tersebut dikeluarkan sebanyak minimal harga 3,1 liter bahan makanan pokok atau 2,5 kg. Jadi uang yang tersebut nanti dibelikan ke makanan pokok oleh si amil zakatnya. Nah, kemudian zakat mal. Nah, zakat mal itu ialah zakat harta. Nah, apa itu zakat harta? Mengeluarkan sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat tertentu dan dapat dibayarkan kapan saja. Nah, kemudian apa saja macam-macam zakat mal itu, Pak? Atau benda atau harta yang wajib dizakati, yaitu zakat hewan ternak, yang kedua zakat emas, perak dan uang, kemudian yang ketiga zakat hasil pertanian, kemudian yang keempat zakat perdagangan, dan yang terakhir yaitu zakat rikas. Apa itu zakat rikas? Harta yang terpendam. Itulah contoh macam-macam zakat. Kemudian apa saja ya hikmahnya dengan melaksanakan zakat? Nah, hikmahnya itu yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, hikmah melaksanakan zakat itu kita membersihkan orang yang dari perbuatan yang tidak berguna. Nah, kemudian yang ketiga, hikmah kita melaksanakan zakat yaitu membagi kebahagiaan kepada siapa? Dengan fakir miskin agar terlepas dari kesulitan makanan. Kemudian yang keempat, hikmah kita mempelajari zakat, melaksanakan zakat yaitu membersihkan jiwa kaum hartawan dari sifat kikir dan menggantikannya dengan sifat kasih sayang untuk sesama manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, hikmah kita melaksanakan zakat itu yaitu menyucikan harta benda yang dimilikinya. Itulah materi-materi yang sudah kita pelajari, yaitu pengertian zakat fitrah, pengertian zakat, macam-macam zakat. Kita mempelajari juga zakat fitrah, zakat mal, dan hikmah serta ketentuan zakat. Baik, untuk tugas kalian pada hari ini yaitu kalian silakan buka halaman 17 dan halaman 18 ya. Kalian buka. Nah, kalian kerjakan yaitu halaman 17 bagian B ya. Bagian B kalian kerjakan dan halaman 18. Nah, lanjutannya yaitu bagian B juga sampai dengan nomor 10. Jadi kalian kerjakan halaman 17 dan halaman 18 yaitu bagian B ya. Kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Di buku tulis kalian itu buku fikihnya. Alhamdulillah ya, untuk materi pada hari ini sudah Bapak sampaikan. Untuk tentang zakat semuanya sudah Bapak sampaikan. Kemudian sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.